Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang kalimat apa aja sih yang kamu harus hindari. Ini juga berupa mindset yang harus kamu hindari supaya kamu bisa mencapai suksesmu dan juga kamu bisa mencapai goal keuanganmu ya men. Nah, seperti yang teman-teman lihat dari beberapa video-video yang udah aku post di channel ini, mungkin teman-teman ngelihat portofolioku secara total nilainya udah mencapai angka tembus miliar. Nah, tapi aku bakal jujur aja di sini untuk bisa mencapai angka tersebut di usia 20-an itu bukan merupakan hal yang mudah menurut aku pribadi ya men. Jadi untuk bisa mencapai hal tersebut, menurutku pribadi kamu perlu untuk memiliki mindset yang tepat terlebih dahulu supaya kamu bisa mencapainya. Nah, tapi di video ini aku nggak pengen menggurui, bukan berarti apa yang aku ajarin ini adalah hal yang tepat untuk semua orang ya men, karena setiap orang pada akhirnya punya jalan untuk menuju suksesnya masing-masing, dan kebetulan cara yang aku share ini, mindset yang aku miliki ini adalah yang works buatku, dan itu belum tentu bekerja buat teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang nonton, ini hanya murni sharing dari aku nggak bermaksud menggurui, karena menurut aku pribadi juga nggak ada yang bisa disombongin. Di atas langit selalu masih ada langit ya men. Lagi pula aku juga punya mindset dimana sebenarnya uang itu nggak dibawa mati, jadi emang nggak ada yang perlu disombongkan, dan aku di video ini nggak bermaksud untuk menyombongkan itu. Oke, mindset pertama atau kalimat pertama yang kamu harus hindari adalah I cannot afford it, atau bahasa Indonesianya aku nggak mampu untuk membeli ini ya men, aku nggak mampu membelinya. Nah, di masa-masa dulu, di masa-masa awal karir, waktu asetku mungkin masih belum sebanyak saat ini, aku juga sering banget bilang hal ini ya men. Masa-masa di awal karir mungkin income-nya juga masih berbeda dengan income-ku saat ini. Nah, ini sebenarnya bukan kalimat yang jelek, namun kalimat ini sebenarnya kurang cocok untuk diucapin karena kalimat ini adalah statement yang sifatnya tertutup banget ya. Kalau misalnya kita ngucapin kalimat ini, otak kita nggak bakal bekerja dan otak kita bakal berhenti sampai situ aja. Kita cuma bilang aku nggak bakal mampu beli ini, ya udah itu yang bakal kejadian. Di sini bukannya artinya kamu boleh sembarangan belanja atau beli ini itu sampai akhirnya keuangan nggak terkontrol. Sebenarnya bukan masalah ucapannya men, tapi ini lebih ke arah masalah gimana cara kerja otak kita. Setelah kita ucapin hal tersebut, pasti respon otak kita bakal berbeda. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan kekuatan pikiran. Jadi instead of teman-teman bilang I cannot afford it, lebih baik teman-teman berkata gimana caranya supaya saya bisa afford it. How can I afford it? Jadi otak kita jangan sampai berhenti di sana ya men. Tapi ini sebenarnya nggak hanya I cannot afford it. Masih ada bentuk-bentuk kalimat lainnya. Seperti aku nggak akan pernah kaya. Ya kamu jangan bilang seperti itu, tapi kamu lebih ke arah gimana caranya supaya kamu bisa kaya. Atau misalnya kalimat seperti aku nggak akan bisa beli mobil mewah ini, aku nggak akan bisa beli rumah, aku nggak akan bisa punya rumah, aku nggak akan bisa punya properti. Nah, teman-teman jangan bilang seperti itu, karena itu ada statement tertutup. Teman-teman harus bilang gimana caranya supaya aku bisa membeli, gimana caranya supaya aku bisa membeli rumah dengan cash di usia muda. Nanti kalau misal kamu udah ucapin kalimat-kalimat seperti itu, pasti otak kamu akan muter terus dan gimana pun caranya kamu akan berusaha untuk mencapainya. Oke, statement kedua adalah orang kaya itu jahat. Aku lumayan sering banyak banget orang yang bilang seperti ini, men, the rich are evil. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau misalnya orang kaya itu jahat. Nah, kalau misalnya kamu ingin kaya tapi kamu sendiri kamu bilang orang kaya itu jahat, pasti di lubuk hati terdalam kamu berpikiran bahwa orang kaya itu adalah orang-orang yang jahat, mereka yang punya rencana licik, mereka yang selalu main curang, sehingga di sebagian kecil dari hati kamu, di lubuk hati terdalam kamu, pasti kamu udah berpikiran bahwa kamu nggak pengen jadi kaya. Karena kamu udah punya mindset bahwa orang kaya itu jahat. Dan kalau misalnya kamu sampai udah berpikiran seperti itu, pada akhirnya semua action kamu bakal ngikutin pikiran yang kamu set di awal tadi ya men. Atau kalau misalnya kamu nggak sadarin pikiranmu itu, pasti pikiranmu itu juga tertanam di bawah sadar kamu atau di alam bawah sadar kamu. Maka dari itu kalau misal kamu dari awal udah berpikiran seperti itu, akan sulit banget untuk bisa membangun kekayaan juga. Jadi instead of mikir orang kaya itu jahat, harusnya kamu berpikiran bahwa orang kaya itu adalah orang yang berdampak buat society, orang kaya itu adalah orang yang banyak membantu, banyak membuka lapangan pekerjaan, menggaji banyak orang. Terus orang kaya juga biasanya bisa sering berdana karena diri sendiri udah berkecukupan, jadi pastinya mereka juga berdana. Kemudian mereka bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitarnya, bisa berdampak, dan juga bahkan bisa membantu atau menyokong keluarganya ya men. Maka dari itu kamu jangan berpikiran bahwa orang kaya itu jahat. Kalau misalnya seperti itu, nanti sulit banget bagi kita untuk mencapai kekayaan. Berikutnya, ini kalimat yang sering banget aku dengar juga, yaitu uang adalah akar dari segala kejahatan. Sebenarnya ini bisa dibilang juga mirip sama yang tadi. Kalau misalnya dari basicnya kamu udah tanemin bahwa uang ada sumber kejahatan, pasti di lubuk hati terdalam kamu juga akan kamu menjauh dari uang ya men. Kamu nggak mau deket-deket sama banyak uang, kamu nggak mau memiliki banyak uang. Nah, kalau misalnya kamu udah benci uang dan kamu udah
udah anggap uang itu adalah akar dari segala kejahatan, kamu juga pasti akan diam-diam menganggap orang kaya itu jahat. Bakal balik lagi ke yang tadi, terus kamu mungkin bakal benci cara mereka ngasilin uang, cara mereka spend uangnya mereka, habits keuangannya mereka, kamu bakal benci semuanya tentang mereka, pada akhirnya juga akan sulit untuk bisa deket ke sana ya kan. Maka dari itu, mindset yang seharusnya kita miliki adalah mindset dimana kalau misalnya kita punya uang itu sama aja kita bisa membantu lebih banyak orang. Semakin banyak uang yang kamu miliki, artinya kamu bisa membantu lebih banyak orang, atau enggak kamu mungkin bisa bahagiain kedua orang tua kamu bisa bantu orang tua kamu, meringankan beban mereka, bahkan kalau bisa kamu bisa pensiunin mereka, supaya mereka bisa hidup ini tinggal menikmati hidup aja, kamu yang biayain semuanya. Misalnya sesimpel kamu bisa bawa mereka jalan-jalan ke luar negeri, bisa kasih mereka sesuatu, bisa naikin haji mereka, walaupun mungkin seringkali mungkin dari luar orang tua sepertinya nolak ya kan, kalau misal mau dibantu, dikasih apa-apa pasti nolak, tapi di dalam hati pasti mereka bakal seneng banget dan bangga banget kalau misalnya anak mereka bisa mengingat jasa mereka dan juga membalas kebaikan mereka selama ini ya kan. Mungkin bisa aja mereka sampai cerita ke teman-temannya atau ke para saudara, itu juga mungkin banget. Maka dari itu, semakin banyak uang yang kamu miliki, kamu bisa membahagiakan orang-orang yang kamu kasih juga. Nah, nggak cuman itu, punya uang juga banyak kelebihannya. Contohnya kamu mungkin dalam hidup ini, dalam menjalani hidup, kamu punya lebih banyak opsi, kamu punya kebebasan, kamu punya banyak pilihan. Bayangin kalau misalnya nanti suatu saat aset kamu udah puluhan M, aset kamu udah ratusan M, atau bahkan lebih. Mungkin kamu udah nggak wajib kerja lagi ya, kan? Kamu juga bisa hidup dari asetmu aja. Terus kamu juga mau hidup seperti apa, itu kamu bebas. Kamu yang tentuin sendiri kehidupanmu bakal seperti apa. Kamu pengen apa, kamu bisa tinggal lakuin. Kamu pengen keluar negeri, bisa. Kamu pengen beli mobil baru, kesukaan kamu, bisa. Kamu pengen mungkin bekerja hanya untuk kemauan, bukan keharusan, itu juga bisa. Kamu pengen sehari-hari menjalani passion kamu, itu juga bisa. Kamu bebas ya, kan? Karena kamu udah nggak mikirin soal uang dan kamu udah nggak ada batasan soal keuangan. Maka dari itu kita jangan pandang uang itu adalah akar kejahatan, tapi kita mikirnya dengan kita punya uang, kita punya banyak opsi, kita bisa membantu banyak orang ya kan. Oke, kalimat berikutnya ini juga bisa menghambat kamu menuju kesuksesanmu, yaitu I will do it later. Akan kukerjain nanti aja. Sebenarnya ada banyak bentuknya. Mungkin kamu bisa bilang aku bakal kerjain nanti, atau misalnya kamu nunda pekerjaan nanti aja, atau kamu misalnya bilang ya deh mulai minggu depan aku baru mulai Senin depan aku baru mulai tahun 2024 aku baru mulai nabung. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa menghambat kamu untuk mencapai goal kamu. Karena kenapa? Karena sebenarnya dengan kamu sering nunda-nunda pekerjaan seperti itu akan menyebabkan kita jadi nggak produktif ya kan. Kalau misalnya kita sering nunda pekerjaan, itu artinya kita bakal nunda action kita. Padahal walau bagaimanapun, setiap dari kita tahu bahwa untuk kita mencapai goal kita, untuk kita mencapai tujuan kita, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan sebenarnya cuma action ya kan. Dengan kita melakukan action secara konsisten, secara disiplin, kita lakukan dalam jangka waktu panjang, pasti cepat atau lambat goal kita bakal tercapai. Nah, kalau misalnya dari awal aja kamu udah nunda-nunda, ya pasti yang bakal terjadi adalah actionnya nggak mulai-mulai. Kalau misalnya action nggak mulai-mulai, otomatis itu nggak akan mendekatkan kamu ke goal kamu. Makanya hal-hal sesimpel ini juga bisa berbahaya bagi kamu kalau misalnya kamu lakukan secara terus-menerus, nanti takutnya bakal kebentuk menjadi habit ya men. Aku pribadi juga jujur, aku pasti ada rasa malesnya men. Kadang ada masanya mungkin aku lagi ngamut, ada masanya mungkin aku lagi nggak pengen syuting video, ada masanya aku lagi males ngedit, ada masanya aku lagi nggak pengen kerja. Tapi apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan, aku tetap mengikuti disiplin diriku. Tetap aku lakukan. Kadang ada juga mungkin godaan-godaan untuk misalnya bulan ini nggak usah nabung dulu deh, kan uangnya udah cukup, uangnya bisa aku pakai buat belanja dulu. Nah, kemudian setelah udah sampai state itu, aku kembali mikir lagi, apa goal tujuan utamaku, dan kenapa selama ini aku melakukan itu ya kan. Setiap kali aku mengingat goalku itu, otomatis aku bakal teringat lagi semuanya, dan aku nggak mau menyia-nyiakan apa yang udah aku build selama ini. Maka dari itu, aku kembali ke habitsku semula ya kan. Jadi, konsisten dan disiplin itu penting banget, dan sebisa mungkin kita membuang jauh-jauh yang namanya procrastination ya kan. Oke, poin berikutnya adalah ini juga bisa dibilang mirip-mirip. Aku terlalu sibuk ya teman. Kalau misalnya kamu terlalu sibuk sampai nggak sempet nggak sempet olahraga, nggak sempet bikin side hustle kamu. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi sebenarnya nggak ada kata terlalu sibuk. Yang hanya adalah masalah prioritas ya teman. Aku masih ingat di zaman aku dulu memulai karir,
Apa yang aku lakukan? Aku bahkan bekerja di 2 pekerjaan. Aku dari jam 9 sampai jam 6, aku ambil pekerjaan pertama, kemudian malam, habis mandi, makan segala macam, sampai rumah, aku lanjut kerja lagi sampai malam ya, teman. Jadi kamu bisa lihat, aku kerjanya lumayan banyak. Sebenarnya sekarang juga masih dibilang sama, bisa dibilang rutinitasku masih mirip-mirip ya, teman. Dimana aku setelah pulang kerja pun masih mengurus bisnis, masih mengurus side hustle, investasi, dan sebagainya. Maka dari itu, sebenarnya setiap dari kita itu nggak ada yang terlalu sibuk. Itu cuman masalah prioritas ya, teman. Kalau misalnya emang hal itu penting banget buat kamu, dan emang beneran kamu pengen capai, pasti kamu akan mengorbankan semuanya untuk bisa mencapai hal tersebut ya, teman. Jadi semuanya itu emang butuh pengorbanan. Aku pribadi juga sampai di titik ini udah banyak banget yang aku korbanin ya, teman. Udah berapa banyak kerja keras yang aku lakukan, terus kemudian juga misalnya kalau ada kesempatan jalan tapi aku malah milih untuk kerja, untuk sampai di step ini, ada lumayan banyak juga pengorbanan-pengorbanan yang aku lakukan ya, teman. Oke, kalimat terakhir yaitu apa kata orang nanti ya, teman. Nah, ini sering banget terjadi di mana setiap kali seseorang pengen melakukan action, pada akhirnya mereka selalu mikirin apa kata orang nanti, terus pada akhirnya mereka takut sendiri, dan akhirnya mereka nggak melangkah, dan mereka nggak berani action. Padahal seperti yang kita ketahui, sebenarnya faktanya adalah di kehidupan ini, bagaimanapun keadaanmu, apapun kondisi kamu, apapun yang kamu lakukan, gimana cara kamu melakukannya, sebenarnya mau apapun itu, pasti tetap ada aja bakal orang yang nggak senang, dan orang komplain ya, teman. Pasti ada aja orang-orang yang mungkin mencela kamu, atau misalnya orang-orang yang nggak setuju sama kamu. Jadi hal tersebut bukanlah hal yang emang bisa kamu hindari. Dan itu sebenarnya bisa dibilang itu di luar kontrol kamu. Menurut ajaran stoikisme, kita nggak perlu pusingin apa yang kita nggak bisa kontrol, teman. Jadi kita sebaiknya fokus aja di hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini, sebenarnya kamu nggak usah pikirin kalau misal kamu pengen coba jualan, terus misal kamu direndahkan, kamu dicela atau sebagainya, kamu nggak perlu pusingin ya. Karena pada akhirnya kamu perlu sadar bahwa hidup ini adalah 100% tanggung jawab kamu. Pada akhirnya untuk kita bisa mencapai goal kita, untuk kita bisa mencapai sukses kita, cuman kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri ya, teman. Kita nggak bisa rely sama orang lain, apalagi bagi kamu-kamu di luar sana yang merupakan pejuang atau merintis semuanya dari nol. Jadi saranku pribadi, kamu nggak perlu pusingin soal apa kata orang nanti, yang penting kamu lakuin aja ya, teman. Apapun itu yang bisa mendekatkan kamu ke goal kamu, asal yang pastinya jangan melanggar hukum dan jangan mencelakakan orang lain ya, teman. Selama itu legal dan selama itu sah-sah aja, ya udah kamu tetap gas aja, nggak perlu khawatir apa kata orang nanti. Nggak perlu banyak pikirin kata orang. Karena kamu mau melakukan apapun, sebenarnya tetap kamu nggak akan bisa membahagiakan semua orang ya, kan? Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Sebenarnya ada banyak lagi mindset-mindset yang kurang tepat, kalimat-kalimat yang kamu perlu hindari, tapi nanti mungkin aku bakal bahas di video berikutnya supaya nggak kepanjangan ya, man. Bagi kamu yang pengen belajar investasi, boleh juga cek videoku yang lainnya. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.